Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu kita panjatkan kehadirat Sang Pencipta Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan juga maha berat siksaannya bagi orang-orang yang durhaka dan kafir. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu menjadikan bibirnya basah dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada panduan, panutan semua orang beriman, penutup para nabi dan rasul, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah secara langsung. Dan juga Sang Pencipta Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Semua kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan, ketentraman jiwa, dan juga kebahagiaan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa bulan sempat terputus kajian kita karena satu dan dua hal dari teman-teman Masjid Istiqomah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkannya pada hari ini, siang ini sampai menjelang asar insyaAllah, dan nanti malam juga maghrib sampai menjelang jam 8 malam, dan insyaAllah kita lanjutkan besok pagi juga untuk menyelesaikan sisa daripada kajian sirah kita. Terakhir sekali saudaraku seiman, kita sudah membahas perang Hunain, dan pada penutupan saya sempat mengatakan kita akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini sekaligus tentu menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah peperangan Nabi SAW sebelumnya, perang Makkah, pembebasan kota Makkah, kemudian perang Taif atau Taif yang datang setelah perang Hunain itu. Pelajaran pertama saudaraku seiman yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini tentu melengkapkan bahasan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tapi ini sisa bahasan kita dari perang Hunain, sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya. Pelajaran yang pertama adalah janji Allah benar dan tidak mungkin luput, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya, dan juga Allah, siapakah yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan, dan juga dalam banyak ayat yang lain, di antaranya walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan adanya perubahan dari sistem yang telah Allah buat. Beriman, beramal soleh diberikan kemenangan, kufur maka akan dihukum, dan ini tidak akan berubah sunnatullah ini. Maka janji Allah benar. Setelah kesusahan yang menimpa kaum muslimin di Mekah selama 13 tahun, yang jadi pengikut baginda Nabi SAW dalam buku-buku sejarah dikatakan 153 orang. Itu pun 83 orang hijrah ke Ethiopia sampai perang Khaybar, baru kembali ke Madinah. Jadi kurang lebih sampai tahun 5 Hijriah baru kembali ke Madinah. Yang beriman pada Nabi SAW tinggal di Mekah hanya 70 orang. Itu pun dengan siksaan, dengan hinaan dan segala macam hal. Sampai akhirnya terjadilah hijrah yang mulia ke Madinah di awal tahun Hijriah. Masih tahun pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka sudah mulai ada upaya Nabi SAW mengembangkan agama Islam ini dengan mendirikan sebuah negara di Madinah dengan sistem yang Nabawi, atau mengikuti sistem yang Nabi SAW terima dari wahyu, kemudian dikatakan sistem Nabawiyah atau Nabi SAW yang memimpin sendiri. Kemudian juga dengan tentu sudah saya jelaskan pendirian dua masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, kemudian mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, lalu kemudian mu'ahada, kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar sama-sama membela Madinah. Lalu terjadilah prosesi selama 5 tahun, 6 tahun pertama saja, sampai 8 tahun kalau kita bahasakan sampai perang Hunain terjadi. Itu Nabi SAW kita lihat dalam 8 tahun menutupi semua ya, hal-hal yang dianggap pada saat itu tanda kutip ya, di Mekah
belum dicapai. Terjadinya penyerangan-penyerangan atau peperangan-peperangan dari Nabi SAW. Ada perang Badar, janjian sama orang kafir, menuju ke sana lalu menyerang orang kafir. Tadinya kafilah lalu kemudian tidak jadi. Akhirnya bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang dimenangkan. Perang Uhud pada saat akan diserang Madinah. Kemudian di awal peperangan Nabi SAW menang dengan kaum muslimin. Dan ini cuma selisih tahun 2 Hijriah, Badar tahun 3 Hijriah, perang Uhud. Kemudian terjadi kekalahan di akhir peperangan bersama karena sebagian pemanah Nabi SAW turun dari bukit. Lalu kemudian Nabi SAW membentuk pasukan yang sama 1 hari setelah kejadian perang Uhud di hari Sabtu di tahun 3 Hijriah. Hari Ahadnya Nabi SAW langsung mengejar Quraisy kembali dengan orang-orang yang luka parah pada saat itu. Tidak boleh ada pasukan baru yang bergabung, orang yang kemarin ikut di Uhud dan semuanya luka-luka parah. Sampai ada di antara mereka memiliki 70 luka di badannya. Menyerang sampai terjadi dikenal dengan perang Hamrat Asad. Dan akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani bertemu dengan Nabi SAW karena kaget. Masa orang yang luka masih mau menyerang? Setelah itu terjadi histori lagi berlanjut perang Khandaq, di mana orang Quraisy berusaha menyerang Nabi SAW. Ya. Kemudian terjadilah pengepungan selama 43 atau 45 hari. Sampai akhirnya Allah SWT usir mereka dengan angin yang kencang. Dan muslimin memenangkan peperangan. Kita lihat setelah peperangan Ahzab atau perang Khandaq ini, dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan surah nomor 33, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW menyapu bersih, menyisir semua suku Arab dan suku Yahudi atau orang-orang Yahudi yang berusaha untuk ikut di perang Ahzab. Maka dari prosesi tahun 5 Hijriah itu, perang Khandaq sampai terjadinya pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah dan juga perang Hunain dan perang Taif ini, kita lihat di situ Nabi SAW setiap dua bulan sekali, ya, kalau ditarik secara akumulasi semuanya, setiap 2 bulan sekali pasti ada jihad. Terus Nabi SAW menghukum suku-suku yang berusaha mengganggu Nabi SAW, dan dalam prosesi penyerangan-penyerangan itu Nabi SAW juga melakukan umrah qadha, masuk ke Mekah dengan kemuliaan setelah di Hudaybiyah ditahan. Kemudian juga Nabi SAW menyerang Mekah karena terjadi pengkhianatan oleh orang Quraisy atau sekutu Quraisy, ya, pada saat itu. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil melakukan Mekah tanpa perlawanan dan menyerang kota Taif. Sebelum menyerang kota Taif terjadi perang Hunain yang jadi bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita rentet histori semua, termasuk nanti perang Tabuk yang akan kita bahas, dan sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, seluruh jazirah Arab termasuk Islam, ini semua rentetan yang kita lihat. 13 tahun masa himpin di Mekah diganti oleh Allah SWT dengan 10 tahun di Madinah, masa ekspansi dan penguasaan Islam. Jadi janji Allah tidak akan luput, cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan agama, dan tidak akan mungkin berubah. Agama Islam agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu unggul dan tidak akan pernah ada yang mengunggulinya. Tidak akan pernah berubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah adalah kitanya, para pengikut dan penganutnya yang kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari wahyu, sehingga akhirnya membuat ada perubahan wajah sebenarnya atau perubahan penampilan, tapi sebenarnya dia bukan menggambarkan Islam, dia menggambarkan tentang diri dia sendiri. Sementara Islam tidak akan pernah berubah. Ini pelajaran pertama yang harus kita ambil teman-teman sekalian. Jadi janji Allah tidak akan luput sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, setiap muslim harus ikhtiar. Betul poin pertama, janji Allah benar. Orang mukmin akan menang, orang mukmin akan bahagia, orang mukmin akan begini dan begitu. Betul. Dan pernah saya sebutkan di sini teman-teman sekalian, dalil-dalil syariah ada 17 manfaat menjadi orang soleh. Ayat-ayat Al-Quran semuanya. Diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan kemenangan, diberikan kepemimpinan. Banyak manfaatnya. Tapi ini butuh ikhtiar. Ini butuh ikhtiar. Nabi SAW dijanji kemenangan. Perang Khaybar dijanjikan kemenangan. Kemudian waktu pulang dari Hudaybiyah. Kemudian pembebasan kota Mekah dijanjikan. Ya. Peperangan Hunain setelahnya dijanjikan kemenangan. Nabi SAW pulang dari kesepakatan Hudaybiyah masih membentuk pasukan di Madinah. Dan kemudian menyerang Khaybar. Itu pun mengepung Khaybar 40 hari sekian, 43 hari mengepung benteng pertama Khaybar, belum bisa ditembus. Dan tangan Nabi SAW, jari kelingking beliau itu sempat dikena anak panah Yahudi. Sahabat sempat kelaparan, sampai-sampai akhirnya mereka menangkap keledai, lalu mereka memasaknya.
yang keluarlah hukum pengharaman keledai yang hidup bersama manusia, ya, keledai yang berwarna coklat atau abu-abu, ya, beda dengan zebra yang dasarnya halal. Maka terjadilah pengharaman tersebut. Dan Nabi SAW juga haramkan semua yang bertaring. Karena sahabat kelaparan, akhirnya mereka mau makan. Terjadi cobaan-cobaan, tapi akhirnya menang. Cuma ada ikhtiar itu. Artinya teman-teman sekalian, kita kalau lalui dunia ini dengan sakit, dengan cobaan, gangguan orang, ada kesalahan kita lalu kita meminta maaf atau kita benar kita memaafkan, itu sistem kehidupan. Tapi ujung-ujungnya orang beriman pasti menang, gitu kan? Yang penting dia di rel yang benar. Maka butuh ikhtiar. Nabi SAW ikhtiar, walaupun sudah janjikan kemenangan, ya, tetap ikhtiar. Beberapa peperangan Nabi SAW digambarkan beliau kadang bahkan berijtihad dalam strategi perang. Seperti kasus waktu perang Badar, kalau masih ingat kita review beberapa bahasan kita yang sebelumnya, bagaimana Nabi SAW sempat meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi perang Badar, yang akhirnya terjadi kecamuk perang. Lalu ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin bertanya, apakah ini Anda meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi medan perang ini wahyu sehingga kami tidak bisa lagi mengubahnya, atau ijtihad dari Anda? Kata Nabi SAW, ini ijtihad dari saya, strategi perang. Kata Nabi SAW, bisakah kami berikan masukan ya Rasulullah? Kami punya pengalaman dalam peperangan. Kata Nabi SAW, baiklah. Kata beberapa sahabat dari Ansar, bagaimana kalau pasukan kita tarik mundur sampai ke dekat sumur, sehingga pasukan bisa minum kalau haus, musuh juga kalau mau menyerang, kita punya benteng di bagian belakang, kita tidak bisa serang dari belakang. Banyak hal yang dilakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Beliau terima masukan itu, gitu kan? Jadi memang ada ijtihad, ada upaya, gitu kan? Ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Maka ini juga termasuk yang diambil pelajaran. Ada ikhtiar, yang penting ikhtiar kita benar sesuai dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, haramnya lari dari kancah peperangan. Tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Dan ini terjadi di perang Hunain. Waktu pasukan Khalid bin Walid, kalau masih ingat, dengan Bani Aslam atau Bani Sulaim, Bani Sulaim, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, ada Bani Sulaim 1000 orang semua penunggang kuda, ikut bersama pasukan muslimin. Tembus Mekah, mereka tetap utuh, tidak ada yang mati. Kemudian waktu menyerang suku Hawazim di perang Hunain. Hunain sebuah lembah antara Mekah sama Taif. Waktu diserang, menyerang ke sana, Nabi SAW suruh suku Sulaim ini bersama Khalid bin Walid turun duluan di lembah Hunain. Ternyata di bawah sudah diserang tiba-tiba. Akhirnya Khalid bin Walid pun luka seluruh tubuhnya dan sempat pingsan radhiyallahu anhu. Beberapa suku Sulaim jadi korban dan kocar-kacir pasukan muslimin pada lari. Sampai Nabi SAW waktu turun di lembah Hunain menemukan tidak ada orang. Yang ada tinggal korban-korban, para sahabat yang lainnya pada lari. Beberapa buku sejarah menjelaskan ada di antara sahabat yang baru masuk Islam, mu'allaf, sekitar 2000 orang jumlah mereka. Karena pasukan muslimin dari Madinah 10.000, ini 2000. 2000 ini ada yang lari sampai sudah mendekati Mekah. Karena mereka belum terbiasa dengan peperangan. Maka Nabi SAW tetap kokoh waktu itu di Hunain dengan 100 orang saja. Sampai turun Jibril AS menyampaikan kalau 100 orang ini dijamin rezekinya. Di dunia dan juga di surga dijamin masuk surga. 100 orang tersebut, ya. Dan ini tentu sahabat-sahabat yang berkumpul, sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, semuanya banyak yang berkumpul pada saat itu. Di situ termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Harith bin Nu'man, dan beberapa ridwanullahi alaihim sahabat Nabi yang mulia ini, tetap mereka di sana. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian. Ternyata orang-orang yang lari dari kancah peperangan itu dihardik, disalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan 7 induk dosa besar: syirik, sihir, durhaka sama orang tua, ya, kemudian lari dari kancah peperangan diantaranya. Jadi nggak boleh. Orang muslim kalau masuk di medan perang, maka kasusnya cuma 2. Target pertama mati syahid, dan kalau mati semua pasukan tidak ada kekalahan namanya. Itu menang, karena itu targetnya, mati syahid masuk surga. Atau mereka bawa kemenangan pada saat pulang. Tidak ada lagi yang lainnya gitu. Maka ini hukumnya tidak boleh teman-teman sekalian. Ini juga pelajaran dari Hunain. Pelajaran yang keempat, tidak boleh mentashmit atau mensyamata adu, musuh. Tidak boleh menganggap remeh musuh. Karena waktu itu jumlah muslimin itu 12.000. Jumlah pasukan suku Hawazim 12.000. Belum pernah selama peperangan muslimin sebelumnya jumlah berimbang seperti ini, belum pernah.
Di perang Badar kita tahu 314 lawan 1000. Di perang Uhud 700 lawan 3000, gitu kan. Di perang Khandak itu 1000 sahabat di Khandak itu melawan 10.000. Kan? Kemudian di perang Khaybar, menyerang Khaybar pada saat itu pasukan muslimin 1.400 orang. Khaybar berisi 10.000 pasukan Yahudi. Selalu jumlahnya tidak berimbang, gitu kan. Selalu mereka lebih banyak. Waktu penyerangan kota Mekah, 10.000 pasukan muslimin keluar. Mekah itu terdiri dari kurang lebih 200.000 penduduk pada saat itu. Pasukannya mereka besar sekali, puluhan ribu orang. Tapi juga muslimin menang. Nah di perang Hunain, rupanya berimbang karena 10.000 tetap utuh pasukan muslimin, tidak ada yang korban. Kemudian ada 2.000 mu'allaf baru datang 12.000. Semua sahabat waktu itu umumnya tanda kutip, bukan semuanya tapi umumnya mereka menganggap bukan niat sombong, tapi sampai Abu Bakar pun dikatakan, saya sudah sebutkan riwayatnya pada benar-benar mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah seperti ini karena belum pernah pasukan seperti ini. Statement ini saja yang banyak disampaikan oleh para sahabat, merasa bangga dengan jumlah yang banyak dan musuh tidak akan kalahkan. Sudah masuk dalam istilah syamata. Ternyata gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekalahan di awal peperangan. Kocar-kacir pasukan muslimin. Sampai karena Nabi SAW kokoh pada saat itu, dan yang mengumpulkan sampai 100 orang itu termasuk suaranya Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, yang teriak mengatakan, hai muslimin, ini Rasulullah, jangan kalian lari. Tetap aja banyak yang lari. Lalu Nabi SAW mengatakan, panggil mereka, bilang, hai ahlus syajarah, mana orang yang membaiat di bawah pohon pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Lalu kemudian berkumpullah 100 sahabat. Karena Nabi SAW tetap kokoh dengan 100 orang itu, sampai akhirnya berhasil mengalahkan 12.000 pasukan, memukul mundur pasukan Hawazim, dan itu disebabkan juga karena turunnya malaikat. Ya, dan saya sudah ceritakan bagaimana prosesi turunnya malaikat di lembah Hunain. Ya, para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit berwarna hitam dan kami melihat banyak sekali seperti lebah yang berwarna hitam. Itu banyak yang jatuh menyerang pasukan orang-orang kafir, dan kami pun sempat terkena, tapi kami tidak bisa. Sampai seseorang di antara kita atau di antara kami sulit untuk melepaskan dari baju dan dari tangannya karena banyaknya semacam lebah hitam itu. Tapi orang-orang kafir melihat itu bukan lebah, mereka melihat itu adalah pasukan yang berwarna putih, dan itu diceritakan oleh beberapa orang-orang suku Hawazim yang akhirnya masuk Islam setelah kekalahan mereka. Ringkas cerita tentunya pada saat itu Nabi SAW akhirnya diberikan bantuan oleh Allah SWT dengan kekuatan, tapi setelah kokoh dan sabar. Awalnya terjadinya kekalahan karena masalah syamata ini, dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman, bukan cuma pasukan musuh. Dan di antara doa Nabi SAW juga, dan jangan sampai ada syamata terhadap adu. Ya. Juga kita tidak boleh syamata ini kepada siapa saja, kepada muslim, non muslim, anggap remeh mereka. Yang masih ingat statement Umar bin Khattab, kalau ada perempuan lewat sementara perutnya besar dan saya katakan ih perutnya besar, bisa saja perut saya juga jadi besar, karena tidak maunya mensyamata orang lain. Ini pelajaran teman-teman, ini penyebab terkalahkan muslimin di awal perang Hunain. Yang kelima, turunnya para malaikat, dan ada 2 peperangan yang turun ikut serta malaikat, ya. Tapi yang satu ikut serta langsung, yang satunya cuma hadir. Ya. Yang ikut berperang di perang Badar. Dan sudah kita bacakan panjang lebar dalam surah Al-Anfal pada saat menjelaskan perang Badar. Bagaimana memang mereka datang, dan Nabi SAW di penutupan perang Badar sempat mengatakan, apakah kalian mau melihat atau membedakan mana korban kalian dan mana korban malaikat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di tebasan kepala musuh itu ada luka bakar dan jari-jari mereka terpotong, itulah korban para malaikat. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal bagaimana Allah SWT menyuruh memenggal leher-leher orang kafir dan memotong jari-jari mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Dan juga ada sahabat yang mengatakan, saya waktu di Badar akan menebas leher seorang kafir karena pedangnya sudah lepas. Begitu saya mau ayunkan pedang saya, kepalanya sudah terpental sendiri karena adanya ikut serta malaikat. Ada sahabat yang mendengar panggilan nama-nama yang asing, tidak di kalangan sahabat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kami dengar ada suara begini. Kata Nabi SAW, itu malaikat yang memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyerang. Ringkas cerita, mereka hadir pada saat itu. Di perang Hunain hadir juga para malaikat, tetapi mereka tidak ikut dalam peperangan.
Hanya muncul dan dengan munculnya sudah cukup membuat suku Hawazim jadi bubar dan kocar kacir. Ya, bubar dan kocar kacir. Jadi ini ada keterlibatan malaikat ya, dalam peperangan Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan bukan mustahil. Di setiap medan jihad Allah SWT berikan pertolongan dengan datangnya para malaikat. Tapi umumnya kaum mukminin tidak melihat mereka. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah beriman. Sebagian ulama misalnya memberikan contoh saja agar kita bisa lebih paham poin ini. Kenapa sekarang yang banyak mengadakan penelitian di langit, di udara ya, dengan pesawat terbang, melihat bulan, bintang-bintang, yang di bumi, penelitian tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam, di dalam laut. Kenapa kebanyakan orang non-muslim? Kenapa bukan orang Islam? Maka ulama memberikan rincian, mengatakan sederhana saja, karena umat Islam sudah yakin kepada Allah. Maka apa saja mereka tidak lihat, mereka sudah katakan ini adalah ciptaan Allah dan la ilaha illallah. Orang-orang kafir ini justru karena ragu, Allah buat mereka mengadakan penelitian. Penutupannya nanti adalah mereka yakin, oh ternyata ini luar biasa, pasti ada penciptanya. Dan itu betul, terjadilah seperti itu. Kita lihat banyak sekali para ilmuwan ateis akhirnya masuk Islam. Karena mereka tidak yakin, awalnya tidak yakin, lama-lama jadi yakin karena penelitian-penelitian mereka. Ya. Dan ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah Perang Hunain. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Yang ke-6. Siang-siang sudah mulai ngantuk. Baik, yang ke-6, afwan, cuma bercanda tadi ya. Yang ke-6 adalah halalnya ghanimah ya. Dan itu merupakan hak muslimin. Sebagaimana kita tahu dari seluruh peperangan Nabi SAW, ada 2 peperangan yang sangat banyak ghanimah. Di perang Khaybar dan di perang Hunain. Ini paling banyak ghanimahnya. Di perang Hunain itu seluruh suku Hawazim, perempuannya, orang tuanya dan anak-anaknya semuanya jadi ghanimah. Karena pimpinan mereka ya, itu menyuruh seluruh perempuan dan anak-anak kecil ikut. Kalau masih ingat kisahnya dulu, masih ingat gak? Anggap ingat. Walaupun sudah lupa. Jadi pimpinannya mereka mengatakan harus semua perempuan bawa. Jadi semua pasukan Hawazim itu harus bawa istrinya dan anak-anaknya. Dengan alasan supaya mereka tidak lari gitu, dari kancah peperangan. Akhirnya tadinya 12.000 menjadi 30.000 orang pasukan. Tapi mereka tidak berperang, mereka di akhir pasukan. Waktu pasukan laki-lakinya pada lari semua, ini jadi ghanimah semua. Harta rampasan perang. Kemudian juga termasuk unta, emas-emas mereka semuanya ya. Harta waktu itu kaum musyrikin semua direbut oleh kaum muslimin, dan itu banyak sekali. Dan Nabi SAW sempat menyimpannya di daerah namanya Ji'rana atau Birana, atau Ji'rana lebih tepat, yang akhirnya Nabi SAW setelah itu berihram dan masuk umroh lagi ke Mekah setelah selesai pembagian ghanimah. Dan ada kasus, kalau teman-teman masih ingat masalah itu, bagaimana Nabi SAW sengaja menyimpan ghanimah tersebut dan tidak membagikannya, yang berarti keputusan ghanimah ada di tangan pemimpin. Maka Nabi SAW tidak bagi, sengaja menunggu kurang lebih 10 hari dengan harapan orang-orang suku Hawazim ini yang sudah kalah dalam peperangan, mereka berlindung di benteng-benteng Taif mereka. Dan Nabi SAW sempat mengepung kota Taif. Kemudian Allah belum izinkan untuk dibuka. Nabi SAW berharap mereka datang, minta kembali keluarga mereka, anak-anak mereka, harta mereka, minta. Dan mereka masuk Islam. Tapi Nabi SAW tunggu lama, nggak datang-datang. Maka Nabi SAW membagi-bagi pada saat itu. Dibagilah semua ghanimah ini. Termasuk bagi para mu'allaf yang baru masuk Islam, dari orang-orang Badui. Ya, karena ada di antara mereka yang datang lalu mengatakan, hai Muhammad, saya minta 1 kambing. Orang Badui, kata Nabi SAW, itu lembah penuh dengan kambing, ambillah semuanya. Sampai orang itu kaget, jangan kau olok-olok saya Muhammad. Tidak, ambil. Dalam riwayat dikatakan, saking tidak percayanya dia disuruh ambil sekian ratus ekor kambing, orang baru masuk Islam. Ada riwayat menjelaskan bahkan orang ini belum syahadat. Kemudian dikasih oleh Nabi SAW. Tapi riwayat yang paling kuat dia sudah syahadat ya, karena orang yang menerima ghanimah adalah kaum muslimin. Maka dia syahadat, kemudian dia minta kambing. Nabi SAW suruh ambil ratusan. Dia bilang, waktu saya jalan menuju ke kambing-kambing tersebut, saya mengira akan ada orang yang menghalangiku. Dan ada semua sahabat minggir, kasih dia. Dia jalan sampai dia pulang ke sukunya, lalu dia teriak di depan pintu gerbang sukunya, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita kelaparan.
Artinya ini ada harta yang sangat banyak. Maka mereka orang-orang yang masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Nabi SAW terus bagikan kepada mereka harta rampasan terus. Saking banyaknya, sampai dibagiin kepada seluruhnya orang-orang Badui yang baru datang, tambah pasukan muslimin, masih ada banyak tertinggal dari ghanimah tersebut. Dan ini halal bagi kaum muslimin untuk menikmatinya. Dan ada sebuah pelajaran penting juga di sini. Ternyata setelah pembagian ghanimah, ada utusan dari suku Hawazim, dari benteng Taif, yang sudah dikepung oleh Nabi SAW dan tidak berhasil ditembus karena Allah belum izinkan, datang baru minta, hai Muhammad, walaupun kalian belum berhasil menembus benteng kami Taif, tapi apalagi enaknya hidup, kami nggak punya istri, kami nggak punya anak, orang-orang tua kami pun, harta kami semuanya diambil, sudah nggak ada lagi, kami harus mulai dari nol lagi semuanya, maka lakukanlah sesuatu. Kata Nabi SAW, saya menunggu selama 10 hari, kalian tidak muncul, sekarang baru kalian mau bicara. Dia sudah bagi kepada orang, ini tangan orang semuanya, nggak mungkin. Dia bilang, tolonglah hai Muhammad, bantulah kami. Mereka bukan mau masuk Islam ya, mereka cuma ucapkan itu, tolonglah kami, minta tolong. Ini dalam kondisi kafir. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, mana yang kalian lebih sukai, keluarga atau harta? Pilih salah satunya, dua-duanya nggak mungkin. Maka mereka bilang, tentu tidak ada yang lebih mahal daripada keluarga. Kami ingin istri anak kami kembali. Kalau harta nggak bisa lagi. Harta nggak apa-apa, nggak bisa dicari. Kata Nabi SAW, baiklah, semua yang di bawah tangan saya punya kalian. Yang Nabi SAW punya bagiannya, kembalikan semua. Dan saya akan kumpulkan orang-orang, nanti kalian sampaikan keluh kesah kalian. Dikumpulkanlah pasukan muslimin, 12.000 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, sesungguhnya telah datang utusan Hawazim dan mereka ingin berbicara. Sampaikanlah. Maka mereka mengatakan, hai manusia, kasihanilah kepada kami. Walaupun kalian belum menembus benteng kami, tapi apalagi enaknya hidup. Tidak ada keluarga, tidak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua. Harta kami sudahlah, tapi keluarga kami, gitu kan? Rupanya mereka terdiam, para sahabat terdiam. Mau kembalikan atau enggak? Ini sudah hak milik sekarang, ghanimah. Maka Nabi SAW memulai statement mengatakan, semua yang di bawah tanganku milik kalian. Walau kalian semua kembali, istri, anak, semua jadi hak milik kalian. Tidak ada lagi perbudakan. Tapi kalau harta, nggak bisa, kata Nabi SAW. Maka rupanya ada sahabat-sahabat pada berdiri nih. Di tangan saya juga saya serahkan karena menghormati Nabi SAW. Di sana berdiri, sana berdiri, sana berdiri. Banyak sahabat mengizinkan semua agar dikembalikan. Ya, kecuali ada beberapa orang, sudah saya jelaskan itu hari. Kepala suku Ghatafan. Ya, masih ingat? Hah? Anggap ingat. Dia enggak mau, ya, bin Muhsin, gitu kan? Dia enggak mau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah milik saya enggak mau. Lalu Nabi SAW nego sama dia, kembalikanlah, saya akan ganti. Lalu dia, karena baru masuk Islam, mu'allaf enggak ngerti, dia nego sama Nabi. Dia bilang, berapa negonya ya Rasulullah? Artinya, satu perempuan dan satu anak-anak ini mau ditukar berapa? Kata Nabi SAW, setiap jiwa 4 ekor unta. Dia bilang, baiklah, negosiasi. Akhirnya ditukarlah dengan unta-unta. Sampai akhirnya kembalilah seluruh wanita dan anak-anak dari suku Hawazim, gitu kan? Lalu mereka kembali membawa itu, tapi harta mereka sudah menjadi milik muslimin. Dan ini tentu sudah kita panjang lebar jelaskan historinya pada pertemuan sebelumnya. Tapi ini pelajarannya yang kita ambil, adanya ghanimah. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya telah diberikan kepadaku 6 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya adalah dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi harta rampasan perang. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat yang lain, kalau kalau zaman dulu, di zaman Nabi-Nabi terlebih dahulu, kalau mereka berperang, maka akan dikumpulkan ghanimah, lalu Nabi tersebut berdoa, lalu datanglah petir dari langit menyambar ghanimah tersebut, karena haram bagi mereka, dan telah terhalalkan untukku dan umatku. Jadi ini semua pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Pelajaran selanjutnya yang ketujuh adalah, ya, belum diizinkannya Nabi SAW membebaskan kota Taif, dan ini menandakan kemenangan full memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, terus menang muslimin di lembah Hunain, rupanya pasukan orang-orang musyrik ini larinya ke kota Taif, dan kota Taif sempat dikepung oleh Nabi SAW. Itu juga dikepung puluhan hari, sampai Nabi SAW suruh tancapin anak-anak panah dan tombak-tombak ke tanah, sehingga menjadi penghalang jalan orang-orang dari kota Taif tidak bisa lari keluar. Tapi rupanya mereka punya perbekalan makanan banyak di dalam. Akhirnya
Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran kalau Allah belum mengizinkan untuk membuka kota Taif. Maka Nabi SAW pun pulang. Ada sahabat yang sempat semangat karena dari waktu di lembah Hunain mereka lari, sekarang mereka kembali lagi. Ya Rasulullah, izinkan kami menyerang. Kata Nabi SAW, percuma, Allah belum izinkan. Sudah turun ayat, jangan, tidak usah diserang. Tapi mereka tetap saja mengatakan, coba ya Rasulullah, kami ingin dapat. Nabi bilang silakan, tapi tidak akan bisa tembus. Dan betul, mereka coba menyerang berapa kali kota Taif atau benteng Taif, mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya mereka semuanya pulang. Dan terakhir itu adalah bagaimana Umar bin Khattab bertengkar mulut dengan satu orang pimpinan Taif. Dia dari atas benteng, Umar bin Khattab dari bawah. Ini pimpinan Taif tersebut mengatakan, kalian percuma, ya, walaupun kalian mengepung kami sekian tahun tidak akan bisa menembus benteng kami. Kalian tidak punya kekuatan apalah, dicaci maki muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kami akan tinggal di sini walaupun sekian tahun. Ya, kalian hanya seperti biawak yang tahu sembunyi di lubangnya. Nah, mendengar statement tersebut, rupanya Abu Bakar mendengar Nabi SAW mengatakan telah turun wahyu melarang kita. Ini nggak bisa dibuka Taif. Maka Abu Bakar pun datang kepada Umar mengatakan, hai Umar, berhentilah dari perdebatanmu itu karena sudah turun wahyu. Kita disuruh pulang. Lalu kata Umar, apakah ini engkau dengar dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Maka Umar pun akhirnya memberhentikan dan pulang bersama kaum muslimin. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian, dan tentu saja sejarah tidak akan pernah bisa didustakan, gitu kan? Kemenangan muslimin sudah kelihatan depan mata dan akan terjadi bila kita kembali kepada agama kita. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke perang Tabuk. Tepatnya terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari perang Hunain, tiba di Madinah alaihissalam, beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam dan kejayaan Islam serta menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini dua kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab, dan mereka semuanya banyak yang masuk Islam. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan. Jadi kita lihat ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini. Seperti tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pulang jihad lagi, pulang jihad lagi gitu. Karena memang saat itu ekspansi Islam. Bagaimana diekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiklankan lagi akan menyerang Tabuk. Dan Tabuk ini teman-teman sekalian, lokasi yang cukup jauh dari Madinah, ya. Dari Madinah mungkin sekarang jaraknya ke Khaybar mungkin sekitar 300-500 kilo lah. Kalau saya tidak salah, sekitar begitu. Yang jelas wilayah namanya Tabuk dan sekarang masuk di dalam negara Saudi. Nah, dulu ini dikuasai oleh Romawi. Jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan ada dua peperangan Nabi SAW yang beliau juga iklankan resmi. Selama ini Nabi SAW kalau berperang enggak diiklankan resmi. Nabi cuma bilang kita akan jihad, ikutlah. Maka semua sahabat siap-siap. Sahabat juga termasuk orang-orang yang sangat patuh dengan Nabi SAW. Dijelasin mau kemana, ya sudah. Enggak dijelasin mereka diam. Mereka ikut saja dengan pasukan. Nabi suruh ke kanan, ke kiri, ikut saja. Tapi ada dua peperangan Nabi SAW diiklankan terang-terangan. Perang Khaybar atau menyerang benteng Yahudi, karena Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang kedua adalah perang Tabuk ini. Ini juga diiklankan resmi oleh Nabi SAW. Tentu ada sebabnya ya. Kalau perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi akan kalah. Dan ayat Al-Quran telah turun. Kalau perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh. Pada saat itu dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya. Agar mereka mempersiapkan diri. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan. Ada yang dikasih udzur, tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udzur ini untuk tidak maksudnya harus ada udzur syar'i yang betul-betul baru bisa. Orang buta matanya, dalam Al-Quran dikatakan untuk ada orang pincang, ya.
Orang yang betul-betul udzur, tidak bisa pergi sama sekali. Ya, para kaum wanita, orang tua, dan seterusnya. Ini mungkin anak-anak kecil. Tapi yang lain ini nggak bisa lagi, wajib. Perang Tabuk ini teman-teman diberikan nama juga dengan perang usrah. Atau perang yang sulit. Ya. Kenapa dikatakan usur? Ini sulit karena memang dia dilakukan di musim panas. Puncak musim panas. Ya. Ini lawannya perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Parit ya, atau perang Ahzab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji pas puncak musim panas itu buah kurma paling bagus kualitasnya. Dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus itu, atau Jazirah Arab makan secara umum itu dari kurma. Ini musim panas puncak. Dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. Dia akan panen, dan panen ini berarti akan panen makanan, akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka, dan juga akan kaya karena akan dijual. Dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun, 2 tahun, gak rusak kalau kurma-kurma kering, gitu kan. Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi subhanallah, justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas, lagi panas sekali. Orang kalau pergi perang bukan kayak kita sekarang pergi taklim. Pakai baju kaos, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang, pakai baju besi, tebal, pakai topi besi, panas gitu. Ini musim panas. Tambah lagi, mereka semua adalah pedagang, petani kebun, ya, petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad. Istri-istri mereka nggak ada yang bisa cabut naik ke atas pohon turunin buah kurma. Ini berarti kalau tidak diambil matang di pohon bisa rusak. Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak tahu sortir. Ini kerjanya laki-laki semuanya. Tapi subhanallah pada saat itu memang Allah SWT datangkan cobaannya. Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ya, ini terjadi tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tinggal setahun saja, setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka di sini puncak-puncaknya. Bagaimana Allah SWT menguji. Dan perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi, saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang badui yang masih lemah imannya, mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi udzur, kecuali dia sakit kah betul-betul ada udzur syar'inya. Kalau enggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali, bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga.
kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'ad bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadis ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Jadi dia buka kedoknya, kalau dia ini, ya apalah bahasa kita sekarang, playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan. Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah. Saya nggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan. Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Dia tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1.000. 700 orang mukmin, 300 orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan? Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW beristihad. Ya, beristihad, mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'ad bin Qais ini dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepada Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir, ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubung dengan itu, turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'ad bin Qais juga datang. Ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah memaafkan nabinya alaihissalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkan wahai Muhammad, mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahwa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan, ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah At-Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim in khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim
wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut pasukan. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah SWT bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang, seperti saya sebutkan teman-teman sekalian, dan kita juga lihat dalam closing perang Tabuk nanti, penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan perang Tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi, karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi SAW. Dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara muslimin dengan orang-orang munafik. Dari sisi lain, ada di antara kaum mukminin yang mendatangi Nabi SAW justru terbalik. Kalau orang munafik izin supaya tidak ikut perang, kaum mukminin justru menangis, minta supaya bisa ikut perang, tapi mereka miskin. Ada di antara mereka yang sangat miskin, tidak punya kemampuan membiayai diri mereka untuk berangkat jihad, maka mereka berkata kepada Nabi SAW. Di antaranya ada satu sahabat yang disebutkan dalam buku sejarah, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat Nabi lain, tapi ini yang paling masyhur disebutkan namanya. Dan ini yang ayat Al-Quran turun pada dia ini, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan, mereka mengatakan beberapa orang, ya Rasulullah, kami ingin jihad, mintalah agar muslimin menyumbang buat kami, supaya ada yang biayai. Karena perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh kuda, butuh pedang, butuh perisai, nggak ada duit, nggak ada sama sekali uang. Maka Nabi SAW waktu itu mengumumkan, mengiklankan secara terang-terangan sedekah. Bersedekahlah, kumpulin, ini jihad, perjalanan jauh, muslimin banyak butuh makanan, butuh bekal, harus ada sedekah. Terdapat ada sahabat, dan ini kita lihat bagaimana peran orang munafik lagi ya. Mereka subhanallah bukan cuma tinggal di rumahnya, hadir dalam majlis Nabi SAW, hadir dalam peperangan Nabi SAW, pergi bersama dengan hajinya dan umrahnya Nabi SAW. Jadi mereka hadir, tapi ini connect satu sama yang lain nih. Ini menginformasikan teman-teman yang di sana. Lalu mereka ngatur strategi untuk mencari kesalahan muslimin. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang cari macam-macam untuk umat Islam jadi bentrok ini, itu sudah biasa. Ciri orang munafik dari dulu itu. Di sini dikatakan, waktu Nabi SAW bilang sadaqalah, ada satu sahabat bawa harta yang banyak, tapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya. Saya tidak temukan ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maka dia membawa harta yang banyak, saking beratnya sampai susah dia mengangkatnya, ditaruh di kain yang besar. Langsung ditaruh di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sadaqah. Ini orang pertama bersedekah waktu itu. Ternyata di majelis Nabi ada orang munafik. Apa mereka bilang? Oh, riya ini. Padahal mereka sendiri tidak bersedekah gitu. Mereka nggak ada andilnya. Begitu lihat orang, oh riya. Begitu masjid lagi dibangun, ada penyumbang fulan, riya. Dia sendiri nggak masukin uang. Hah? Ada nggak begitu sekarang? Nggak ada. Masa? Ada banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir. Kalau di majelis Rasulullah aja hadir, apakah di majelis kita gitu ya? Tapi insya Allah tidak ada tuh. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, dibilang riya, dan mereka sebarin gosip itu di majelisnya Nabi itu. Riya. Jadi kena, ini sahabat ini nyumbang baik-baik. Rupanya setelah sahabat itu ada sahabat satu lagi datang, miskin, gak punya apa-apa. Dia cuma bawa satu keranjang kecil, satu sa' kurma, gitu kan? Ya mungkin 2,5 kilo kurma dibawa sama dia, ditaruh. Begitu disumbang, iya Rasulullah, ini cuma ini yang saya bisa bilang. Yang paling pertama nyeletuk munafik lagi. Mau bikin apa satu sak kurma? Apa gunanya? Gitu. Untuk pasukan yang banyak. Ini statement itu dibuang, lemparin, diolok-olok kaum muslimin. Dan itu terjadi. Zaman sekarang di media keluar olok ini, olok itu, salah semua umat Islam. Apa saja, bangun masjid ini salah, pengajian ini salah, itu salah. Oh, dibuat masalah terus. Gitu. Itu terjadi. Ini di depan Nabi SAW ini. Orang bawa banyak, riya. Orang bawa sedikit, mana bisa cukup. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka. Dalam surah At-Taubah masih sama.
Surah nomor 9 ayat 79. Ayat demi ayat ini terus ya menjelaskan kepada kita. Jadi pembongkaran kedok yang massal ini luar biasa. Nanti kita lihat juga setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW akhirnya secara terang-terangan di masjid beliau, siapa yang saya sebut namanya berdiri, itu berarti munafik. Nabi sebut, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri, terbongkar semua kedoknya. Nanti setelah selesai itu. Tapi ini masih dalam proses perang Tabuk. At-Taubah ayat 79 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Tadi orang yang membawa sumbangan banyak itu dicela, riya. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Sahabat yang kedua. Jelas nggak? Dibuka Al-Qur'annya ya. Kalau buka punya Al-Qur'an di handphonenya dibuka, dilihat. Karena secara letterlet di sini Allah menceritakan kejadian itu, subhanallah. Kejadian dua tadi sahabat ini. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kemampuan mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka adab yang pedih. Nyata sekali ayat ini turun, subhanallah ya. Namun karena yang miskin cukup banyak, jadi sudah banyak sahabat yang nyumbang. Ada 2 orang, 3 orang, ada yang datang, tapi 2 orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Tapi karena banyak sahabat yang miskin yang mau ikut gitu kan, maka dan fasilitas jihad besar, harus ada kuda. Biasanya orang kalau pergi jihad zaman dulu itu bawa 2 ekor kuda. 1 kuda yang dia tunggangi, 1 kuda cadangan. Atau membawa bekal makanan. Nanti di tengah jalan, misalnya sudah jalan 50-60 kilo, dia turun dari kudanya, kuda yang tadi dia pakai tunggangi diganti, ditaruh makanan yang tadi istirahat itu dipakai sama dia untuk ditunggangi dan seterusnya. Atau kalau mati kudanya ada kuda cadangan. Seperti itu. Ada yang bahkan membawa banyak. Ada yang bawa kambingnya. Ada banyak sahabat yang bawa kambing. 10 ekor, 20 ekor, nanti di tengah jalan dipotongin untuk muslimin makan sebagai sedekah. Jadi mereka pergi jihad itu bawa banyak bekal. Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka karena banyaknya orang yang datang minta. 1-2 orang sudah terbantukan, tapi yang lain mau, ya Rasulullah mau jihad, biayai kami. Maka Nabi SAW mengatakan statement yang masyhur, sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi keluar menangis. Karena mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Quran. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Ayat 91-nya bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma'adal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu, ya Rasulullah biayai kami. Gak ada lagi, saya gak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum agniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri.
Dengan adanya anjuran Nabi SAW agar muslimin bersedekah dengan janji pahala yang besar, maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Quran turun, ya, disuruh jihad bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi SAW pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan, jadi ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Sebagian ahli hadis mengatakan, kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakar belum mendengar penyampaian Nabi masalah sedekah, atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan, maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya dan menghadap Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Ya, atau dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga. Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya, tapi dia mau menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi. Makanya dibolehkan. Ini namanya ghibtah dalam istilah agama kita. Kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan. Kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasad, iri, dengki, ini nggak boleh. Nabi SAW masih terus saja memotivasi para sahabat untuk bernyumbang, bersedekah, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau SAW naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda dalam penutupan motivasi tentang sedekahnya, siapa yang mempersiapkan, membiayai apa saja pasukan usrah ini, maka baginya surga. Sekarang siapa saja yang bersedekah di sini, walaupun belum pergi jihad, sudah dapat surga. Ya. Maka Utsman bin Affan pada saat itu hadir, anak mantu Nabi SAW. Dia pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda, siap sama seluruh perbekalannya. Jadi mujahidnya datang, naik ke kuda itu, sudah ada, kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya, bekal untuk ke Tabuk pulang pergi. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. 100 ekor. Ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima itu. Dan mengatakan, bagus yang kamu lakukan, hai Utsman. Rupanya Nabi SAW masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan usra, maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir 100 kuda sudah cukup. Nabi SAW bilang, lalu dia mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu saya sumbang lagi 100 kuda, lengkap dengan semua perbekalannya untuk 100 mujahid. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Masih dimotivasi. Utsman bilang lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah, 100 lagi. 300 ekor. Nabi bilang, bagus. Siapa lagi? Terus, sampai 10 kali. Waktu Nabi SAW ulangi yang ke-10, Utsman bilang, ya Rasulullah, kuda saya jumlahnya 990 ekor. Saya akan genapkan 1000 dengan 10 ekor unta. Maka saya menyumbang ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda berikut 10 ekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus yang kau kerjakan. Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Utsman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur, sungguh ya Allah luaskan rezekinya Utsman, ya. Angkatlah permasalahan dari hidupnya. Banyak doa-doa Nabi SAW, tapi yang penutupnya kata Nabi SAW, sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya. Pada saat itu Nabi SAW juga sempat
menyampaikan dalam riwayat yang lain, ada satu sumur di Madinah dibutuhkan untuk minum. Kaum muslimin butuh untuk minum supaya mujahidin bisa isi. Di rumah mereka nggak cukup, gitu kan. Sumur di Madinah waktu itu cuma ada beberapa. Punya Yahudi. Yahudi ini rupanya dia tahu muslimin butuh, karena dia tidak mau muslimin pergi berperang, maka dia jual mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur, ya, sumur rumat namanya, pemana. Siapa yang membeli, maka dia akan dapat surga. Utsman pergi ke sana negosiasi langsung. Ya. Berapa? 20.000 dinar. Nggak ada sumur semahal itu. Kurang lebih rupiah sekarang 6 miliar. Ya. Ini zaman dulu. Sumur sekarang paling mahal 100 juta sudah mewah. Gitu. Ya. Ini 20.000 dinar emas. Jadi 6 miliar sumur apa ini gitu. Tapi Yahudi ini begitu. Dia maunya gitu. Utsman bin Affan beli. Tidak pakai nawar, langsung dibeli sama dia. Baiklah, dibeli. Habis itu setelah dibeli dikasih wakafin untuk muslimin. Kemudian setelah itu, ya Nabi SAW juga memuji Utsman. Lalu mengatakan kalimat yang mirip sama tadi, tidak ada lagi yang berbahaya bagi Utsman setelah apa yang dikerjakan hari ini. Maksudnya, kalaupun ada dosanya setelah ini akan dimaafkan. Ya, Allah SWT akan maafkan. Nabi SAW waktu itu mengamanahkan kota Madinah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, perkasa, tapi Nabi SAW suruh jaga Madinah. Tentunya Nabi SAW pilih, dan selalu Nabi SAW kalau keluar begini pasti memilih orang-orang yang pantas gitu. Subhanallah, orang munafik kembali lagi ya. Mereka buat masalah lagi nih. Rupanya waktu Nabi SAW sudah keluar, mereka sebarin isu di Madinah. Isu, jadi tidak jelas siapa yang ngomong, tapi tersebar isu. Kalau Rasulullah SAW sengaja tidak membawa Ali karena Ali lemah. Ali penakut, lemah, jadi sengaja nggak dibawa sama Nabi. Buktinya semua laki-laki diwajibin, kenapa dia tidak? Gitu kan. Ali bin Abi Thalib begitu dengar, jengkel. Tapi Ali nggak tahu siapa yang bilang. Langsung dia pakai baju perangnya, naik kuda, susul pasukan. Gitu kan. Waktu pas bergabung dengan pasukan, Nabi SAW punya tradisi, setiap beberapa langkah, beberapa jauh gitu, tidak disebutin berapa milnya ya, pasti Nabi SAW istirahat dulu. Berikan kesempatan pasukan istirahat. Ya. Kemudian baru jalan lagi. Di sini Ali bin Abi Thalib bergabung di tempat istirahat pertama Nabi SAW. Nabi lihat dia. Nabi SAW tanya, hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah? Dia bilang, ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahai utusan Allah, kalau anda tidak membawa aku karena aku ini lemah dan penakut, tidak layak ikut perang. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku, istri-istri Nabi ada di Madinah, dan menjaga keluargamu bukan hal yang penting? Apa engkau tidak ingin, hai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Tetapi ketahuilah, tidak ada Nabi setelahku. Nah ini seringkali hadis ini juga disalahgunakan, yang diambil potongan saja. Bahwasanya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal maksud hadis ini adalah waktu Nabi Musa AS menerima wahyu 40 hari di Bukit Tursina, yang diamanahkan siapa? Harun AS untuk menjaga. Sekarang kasusnya kan Ali bin Abi Thalib disuruh jaga Madinah. Maka Nabi menarik itu mengatakan, tidakkah kau mau seperti kasusnya dulu Harun waktu dipercayakan oleh Musa menjaga pada saat dia pergi? Begitulah. Gitu kan? Tapi bukan Nabi loh, karena tidak ada Nabi setelahku. Ini kata Nabi SAW. Akhirnya Ali pun kembali ke Madinah dan tidak lagi mempedulikan perkataan kaum munafikin. Kurang lebih dihitung oleh ahli sejarah khilaf di antara mereka berapa jumlah sahabat yang tidak sempat ikut karena punya uzur, dan berapa yang punya uzur. Jadi saking detailnya pada saat itu mereka sampai menghitung. Yang saya temukan nama-nama mereka, ada 3 orang yang tidak punya uzur, dan ini turun ayat Al-Quran. Jaga surah At-Taubah juga menjelaskan masalah itu. Ya. Kurang lebih kalau tidak salah At-Taubah ayat 118 nanti menceritakan tentang 3 orang ini. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, ini yang pertama. Ini yang paling masyhur kisahnya, nanti akan kita jelaskan kisahnya dia radhiyallahu anhu ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Rabi'. Ya. Ini 3 orang ini semuanya ahli Badr.